Nek, rasanya aku penasaran dengan sesuatu. Penasaran dengan apa, cucuku? Itu loh, Nek. Saya penasaran dengan model administrasi di saat dinasti Abbasiyah. Seperti apa sih? Nenek tahu nggak? Nenek tidak tahu, tapi nenek tahu orang yang bisa menjawab rasa penasaranmu itu. Oh ya? Siapa, Nek? Bolehkah aku tahu? Ayo, cu, ikut nenek. Akan nenek tunjukkan sesuatu kepadamu. Siap, Nek. Saya akan mengikuti nenek. Ini adalah mesin waktu ciptaan almarhum kakekmu. Selama ini nenek merahasiakannya dari siapapun, cucuku. Jadi, ini ciptaan kakek, Nek. Wah, belum pernah aku bayangkan ternyata kakek seorang penemu, Nek. Bersiap ya, cucuku. Aku mengirimmu di masa yang sangat menarik dan kamu bisa belajar langsung kepada tokoh tersebut. Baik, Nenek. Aku akan mengikuti instruksi dari Nenek. Aku sudah siap, Nek. Berhati-hatilah, cucuku, selama engkau ada di tempat yang jauh dan di masa lalu. Nenek sangat khawatir. Tenang saja, Nek. Insya Allah saya akan menjaga diri baik-baik. Doakan saja ya, Nek. Mudah-mudahan cucuku baik-baik saja. Ya Allah, lindungilah dia, ya Allah. Sebentar, aku pikir-pikir, apakah benar tadi aku mengirimkan cucuku ke tahun yang benar? Astagfirullah, aku salah menuliskan tahunnya. Nyasar kemana cucuku ini? Aku mengirimkannya di tahun 10.000 sebelum Masehi. Di mana diriku ini? Aku kok merasa bingung. Lalu bulu bulu ketuk bulu kutuk bulu kutuk bulu bulu ke bulu kutuk kala kulu kata kata kulu kala bala kata. Aku lapar, Mas. Ono nggak panganan? Aku pengen makan nih lo. Ya Allah, aku lupa. Bulu kutuk bulu ketak bulu kepala bulu ketak. Wah kok perasaan konang korek wek kolak. Ini bala kucel bala. Aku nggak ngerti, Mas. Kamu ngomong apa? Aku pengen cepet pulang. Aku harus segera memperbaiki keadaan. Aha, aku merasa Khalifah Harun ar-Rasyid hidup di tahun 800 Masehi, kan? Aku sedang ada di mana ini? Sepertinya ini tempat yang asing. Aku harus bagaimana? Sepertinya aku berada di kuburan makam Fir'aun. Oh, aku takut. Wah, aku adalah mumi. Aku mau makan daging manusia. Masya Allah, dibacakan ayat kursi pasti nggak mempan nih. Wah, mumi. Aduh, nenek, tolong nenek. Wah, salah lagi. Setelah aku lihat Harun ar-Rasyid hidup di tahun 800 Masehi. Aduh, maafkan nenek ya, cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, bisakah Anda membantu saya?
Bisa, dengan senang hati. Apakah Anda bukan berasal dari daerah sini? Kelihatannya Anda sangat asing. Pakaian dan wajah Anda tidak seperti penduduk di sekitar sini. Benar sekali Tuan, saya bukan berasal dari daerah sini. Saya juga berasal dari tahun 2020. Apakah benar ini tahun 800 Masehi saat Khalifah Harun ar-Rasyid berkuasa? Betul sekali. Sekarang tahun 800 Masehi. By the way, apa yang akan Anda tanyakan kepada saya, Tuan? Begini Tuan, saya ingin bertanya, bagaimana sih sistem administrasi saat dinasti Abbasiyah? Terdapat 5 organisasi dalam administrasi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama ialah An-Nizam As-Siyasi atau organisasi politik yang terdiri dari 3 bagian. A. Khilafat, yakni kepala negara. B. Al-Wizarat atau wazir, yakni perdana menteri. Kemudian yang C. Al-Kitabat atau sekretaris negara. Mereka memiliki fungsi masing-masing. Yang kedua ialah An-Nizam Al-Idari, yaitu organisasi tata usaha atau administrasi negara. Yang ketiga ialah An-Nizam Al-Mali, yaitu organisasi keuangan negara yang mengelola masuk dan keluarnya uang negara. Yang keempat ialah An-Nizam Al-Harbi, yaitu organisasi ketentaraan yang meliputi susunan tentara, urusan gaji tentara, urusan persenjataan, benteng-benteng, dan pertahanan. Dan yang kelima ialah An-Nizam Al-Qudai, yaitu organisasi kehakiman yang meliputi masalah-masalah pengadilan, pengadilan banding, dan pengadilan damai. Mohon maaf Tuan, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan Diwan? Pertanyaan yang bagus. Diwan yaitu kementerian-kementerian yang dipimpin oleh Raisul Diwan atau kepala kementerian. Tugasnya membantu wazir atau perdana menteri dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara singkatnya saya jelaskan. Yang pertama ialah Diwan Al-Jundi atau Diwan Al-Harbi, Badan Pertahanan Keamanan yang berurusan dengan masalah-masalah militer. Kemudian yang kedua Diwanul Kharaj atau Diwanul Mali yang mengurusi masalah-masalah keuangan. Yang ketiga ialah Diwanul Qudat atau Departemen Kehakiman. Kemudian yang keempat Diwan Al-Barid, yakni Dinas Pos yang bertanggung jawab atas penyampaian surat-surat ke tempat yang dituju. Departemen yang kelima ialah Diwanul Mustaghalas, didirikan untuk mengadministrasikan tanah negara termasuk hak milik pemerintah yang ada di kota dan di desa-desa. Yang keenam ialah Dewan Ar-Rasail atau Departemen Korespondensi, mempunyai tugas mengirimkan surat kepada para gubernur, pejabat pemerintah, maupun kepala negara sahabat. Yang ketujuh ialah Diwan Al-Musadarah yang memiliki tugas mengawasi musuh-musuh politik negara. Yang kedelapan adalah Diwan Al-Azimah, memiliki tugas mengendalikan dan mengawasi laporan keuangan di setiap departemen atau diwan. Yang kesembilan ialah Dewan Al-Ahsam, bertugas mengawasi pejabat-pejabat pemerintahan.
Yang ke-10 ialah Diwan Ar-Riqa. Fungsinya mengumpulkan petisi atau pengaduan yang akan disampaikan kepada khalifah. Yang ke-11 ialah Diwan Al-Madzalim, bertugas menerima pengaduan rakyat karena tindakan para pejabat negara. Yang ke-12 adalah Diwan Al-Sawad, bertugas mengumpulkan seluruh pendapatan negara dan pajak tanah pertanian. Yang ke-13 ialah Diwan An-Nafaqat, bertugas mengelola pembelanjaan negara yang berkaitan dengan keperluan pengadilan. Yang ke-14 Diwan Al-Diya, bertugas mengawasi tanah, hak milik, investasi, dan lain sebagainya. Yang ke-15 ialah Diwan Asir, bertugas menjaga rahasia negara. Kemudian yang terakhir, yang ke-16 adalah Diwan Al-Ard, yang tugasnya memeriksa peralatan militer, apakah masih layak, jumlahnya cukup, atau perlu adanya penggantian. Terima kasih banyak Tuan atas penjelasannya. Saya sekarang sudah mengerti bagaimana sistem administrasi di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat membantumu ya mengenali dinasti Abbasiyah lebih baik lagi. Ngomong-ngomong, siapa nama Tuan sebenarnya? Nama saya sebenarnya adalah Harun Ar-Rasyid. Saya sedang menyamar. Tolong jangan beritahu siapapun ya. Apa? Anda Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah dinasti Abbasiyah kelima? Benar. Aku Harun Ar-Rasyid, Khalifah kelima dinasti Abbasiyah. Aku biasa menyamar di malam hari untuk memantau secara langsung kondisi rakyatku semuanya. Baiklah Tuan, terima kasih banyak. Sekarang waktunya aku pulang ke duniaku lagi. Aku akan kembali ke tahun 2020. Terima kasih atas ilmunya Tuan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya cucuku? Apakah dia baik-baik saja? Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali lagi di tanggal 5 September 2020. Aku bisa kembali pulang akhirnya, Nek. Alhamdulillah. Akhirnya cucuku bisa pulang. Alhamdulillah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saya tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa. Beneran loh, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.